Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Ramadan ingin menyampaikan bagaimana pendidikan multikultural atau juga penerapan dan juga kebijakan multikultural yang ada di Armenia. Ya, sebelum kita memulai pembahasan tentang multikultural, bagaimana multikultural di Armenia, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sejarah Armenia itu terbentuk. Jadi, sejarahnya antara abad ke-4 dan juga abad ke-19, Armenia ini ditaklukkan dan diperintah antara lain oleh Persia, Arab, Bizantium, Mongol, dan juga Turki. Jadi, saat Armenia berada di bawah pemerintahan Ottoman, Amerika Serikat mendirikan konsulat di Erzurum, Armenia, yang sekarang menjadi Erzurum, Turki. Pada tahun 1896, konsulat tersebut dipindahkan ke Trabzon, Turki pada tahun 1904. Untuk periode yang singkat dari 1918 hingga 1920, Armenia menjadi republik merdeka. Pada akhir tahun 1920, komunis lokal berkuasa setelah invasi ke Armenia oleh tentara merah Soviet. Dan pada tahun 1922, Armenia menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet atau Transcaucasia. Pada tahun 1936, negara ini menjadi Republik Sosialis Soviet Armenia. Pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 menciptakan peluang bagi hubungan bilateral antara Armenia dan juga Amerika Serikat. Ya, jika tadi kita membahas sejarah bagaimana negara Armenia terbentuk, sekarang kita akan membahas minoritas etnis imigran yang berada di Armenia. Di Armenia ini selalu menjadi Republik Soviet yang paling homogen secara etnis. Sebuah tren yang diperkuat sejak awal konflik Armenia dengan Azerbaijan dan kesulitan ekonomi setelah kemerdekaan. Menurut sensus 2011, lebih dari 98% dari total populasi 3 juta jiwa adalah etnis Armenia. Kelompok minoritas di republik ini termasuk Yazidi, itu 3.308 atau 1,2% dari total populasi. Kemudian ada etnis Rusia dengan 11.911 atau 0,4%, Assyria dengan 2.769 atau 0,1%, Kurdi 2.162 atau 0,1%, Ukraina dengan 1.176 dan Yunani dengan 900. Sebelum konflik dengan Azerbaijan, minoritas imigrasi ini tersebar di Armenia adalah suku Azeri yang berjumlah sebanyak sekitar 100.806 orang. Populasi ini hampir seluruhnya mengungsi ke Azerbaijan akibat konflik demikian. Kemudian juga kita membahas bagaimana pendekatan multikultural terhadap budaya di Armenia. Ada beberapa pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan pengelolanya. Misalnya, Sri Mayedam menyarankan bahwa negara cenderung menerapkan kebijakan sebagai berikut berdasarkan konsep dan penerapan negara berbangsa. Yang pertama, yaitu kebijakan-kebijakan yang netral secara budaya atau ciri khas negara-negara yang dianggap sebagai masyarakat sipil, yang mana lebih mengedepankan hak-hak individu dibandingkan hak-hak kolektif, termasuk hak-hak budaya. Artinya kebijakan ini bersifat netral. Kemudian juga ada
multikulturalisme atau juga merupakan karakteristik negara-negara yang dianggap sebagai negara sipil, mengakui hak-hak kolektif dan juga mendukung pemeliharaan dan pengembangan semua budaya kelompok dengan harapan untuk memenangkan afinitas semua kelompok terhadap negara sipil yang besar. Yang ketiga itu ada asimilasi atau ciri khas budaya bangsa. Jadi ciri khas budaya bangsa ini menunjukkan keunggulan budaya kelompok dominan, upaya mengalisimilasi kelompok minoritas dan mencapai kesatuan bangsa. Yang terakhir itu ada segregasi atau karakter negara-negara etnis. Jadi segregasi ini juga mengonsumsikan negara dari dan bentuk untuk kelompok dominan dan budayanya. Namun kelompok minoritas tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari kelompok dominan, sehingga asimilasi bahkan tidak dianjurkan. Di dalam sebuah penerapan atau mengaplikasikan terhadap sesuatu, pasti juga ada tantangannya. Nah, ini juga tantangan yang terjadi dalam penerapan kebijakan dalam multikultural. Jadi ada dua tantangan utama yang tantangan utama untuk memperkuat kebijakan budaya ini lebih mendukung kelompok minoritas di Armenia. Jadi tantangannya itu yang pertama adalah kurangnya finansial. Jika kurangnya finansial, maka kelompok tersebut susah untuk menjadi kelompok yang tidak diskriminasi. Dan yang kedua itu adalah homogenitas etnis. Dengan 98% penduduk Republik adalah orang Armenia. Jadi selain itu, tinjauan terhadap dokumen kebijakan budaya utamanya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara umum berpusat pada orang Armenia, di mana diarahkan pada perlindungan, pelestarian, pemasyarakatan budaya Armenia di Armenia dan juga di luar negeri dengan fokus pada diaspora. Meskipun negara Armenia mengklaim mendukung pemasyarakatan dan pelestarian budaya minoritas di Armenia dalam Dewan Laporan yang diserahkan ke Dewan Eropa dan juga PBB, tapi pada kenyataannya upaya ini sangat terbatas. Justru kelompok-kelompok minoritas ini serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional biasanya menghadiri acara kebudayaan yang mereka selenggarakan sendiri. Kemudian jika tadi tantangannya, di sini juga ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk menerapkan pendidikan multikultural ini di sekolah. Jadi pada dasarnya kebijakan pendidikan bahasa dan juga antar budaya telah menjadi salah satu target utama kebijakan pendidikan di Armenia. Kemudian seiring dengan perluasan dialog dengan negara-negara Eropa dan belahan dunia lainnya, serta perluasan peluang mobilitas pelajar, kami telah membuat kebijakan bagi para pembuat kebijakan untuk mengubah isu-isu kebijakan utama terhadap pengembangan bahasa, linguistik, serta keragaman antar budaya di negara tersebut. Kemudian perwakilan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Republik Armenia serta Civitas Akademika menyadari bahwa tidak mungkin meningkatkan mutu pembelajaran dan memenuhi tantangan dan tautan global saat ini tanpa mempertimbangkan aspek linguistik dan juga antar budaya, yang artinya ketika kita ingin menempatkan pada pendidikan multikultural untuk terhindarnya dari diskriminasi minoritas, makanya kita harus perlu meningkatkan dan juga mempertimbangkan aspek linguistik untuk antar budaya. Nah, kira-kira apa aja tuh kebijakan yang ada untuk menerapkan pendidikan multikultural ini?
di Armenia sebagai anggota Dewan Eropa dan juga Pusat Bahasa Modern Eropa yang merupakan unit struktural Dewan mempunyai kewajiban tertentu, terutama yang pertama itu menghasilkan laporan yang merangkum perkembangan terkini di bidang kebijakan bahasa dan juga pada pendidikan antar budaya. Artinya kita merangkum perkembangannya seperti apa untuk dijadikan bahan evaluasi. Kemudian juga bekerja sama dengan para ahli di Eropa untuk melatih dan juga memberikan instruksi kepada para guru, pelatih, atau dan juga guru pelatih lokal bagaimana menerapkan hasil proyek-proyek baru ini. Jadi untuk kita mengembangkan, artinya kita juga butuh orang-orang yang ahli dari negara-negara maju seperti di Eropa yang lainnya untuk bagaimana kita bisa sharing untuk mengembangkan penerapan pendidikan multikultural. Kemudian yang ketiga ini untuk berhubungan dengan perwakilan negara-negara anggota tim lain, yang mana untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara mereka di bidang pendidikan bahasa mereka, di antar budaya di negara lain, untuk membangun jaringan organisasi yang berbeda untuk kerjasama yang lebih baik dan juga saling menguntungkan. Artinya kita bisa sharing dan juga belajar dari negara lain, itu juga salah satu kewajiban atau kebijakan untuk bisa menerapkan pendidikan multikultural. Dan yang terakhir itu menyelenggarakan berbagai acara pembinaan pendidikan bahasa dan juga antar budaya di negara lain. Dengan inilah baru kita bisa menerima budaya-budaya di negara lain. Jadi kesimpulan daripada kita untuk membuat kebijakan dan juga penerapan pendidikan Indonesia ini pada intinya tujuannya itu untuk membangun format kerja multifungsi di antara para guru dan juga pelatih bahasa untuk memposisikan nilai-nilai Eropa dan juga nasional melalui pengajaran bahasa, komunikasi antar budaya untuk mempromosikan keberagaman budaya bahasa di negara tersebut. Yang mana itu juga menjadi faktor utama untuk membangun dialog antar berbagai negara. Sekian presentasi dari kami atau dari saya pribadi, Fauzi Ramadan, untuk menyampaikan bagaimana multikultural dan juga keberagaman budaya yang ada di Armenia.